Setelah setahun, Ibu Weingarten dapat berbicara dengan para guru agama dan istri mereka menggunakan bahasa Melayu, dan ia juga sudah mulai memahami bahasa Karo. Terima kasih banyak. Ini tentang apa? Weingarten menemukan bahwa menyalurkan obat-obatan adalah cara yang luar biasa untuk memenangkan hati. Salam sejahtera. Sebuah cara untuk menjangkau orang-orang ketika mereka dalam keadaan dapat menerima saran. Dan semoga bisa membantu masyarakat. Tahun pertama di Bulu Hawar, ia merawat 1.368 pasien. Sebagian besar menderita luka, penyakit kelamin, kudis, demam, gondok, atau kecanduan opium. Tidak lama setelah keluarga Weingarten menetap di Bulu Hawar, cacar mewabah. Epidemi cacar melanda daerah itu setiap 10 hingga 12 tahun. Orang-orang menghindari pergi ke desa tempat cacar muncul. Ketika cacar menyerang desa mereka sendiri, mereka pindah untuk tinggal di ladang mereka di gubuk-gubuk sederhana. Cacar menyerang Bulu Hawar pada tahun 1893. Epidemi tahun ini sangatlah parah. Epidemi di dataran rendah biasanya lebih parah daripada di dataran tinggi. Tetapi pada tahun ini, hampir setiap desa di dataran tinggi juga terkena dampaknya. Di mana-mana orang ketakutan. Penduduk setiap desa bersama-sama mengadakan ritual pencegahan untuk menangkal cacar. Rincian ritual tersebut tidak sama dari desa ke desa. Tetapi biasanya mereka melepas ayam atau kambing di hutan sebagai persembahan kepada roh-roh. Di beberapa desa, ritual tersebut juga disebut kerasukan yang menggila. Bukti bahwa roh telah merasuki tubuh seseorang. Di beberapa desa setelah melepas hewan kurban, mereka mandi dan mengoleskan titik-titik air sirih merah pada dahi dan pipi mereka. Orang yang terkena cacar menerima pengobatan yang disebut semburi. Sebuah teknik pengobatan yang masih digunakan oleh suku Karo sampai sekarang. Dalam pengobatan ini, seseorang menggulung rempah-rempah dan tanaman dalam bungkus daun sirih, lalu mengunyah dan menyemburkan campuran yang telah dikunyah tersebut, yang biasanya berwarna merah, ke arah pasien.